Shalom, Happy New Year, Kyung Hee, 新年蒙恩, Selamat Tahun Baru Imlek. Biarlah di tahun ini kita menerima anugerah dan kasih sayang daripada Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana pada hari ini kita boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami pada saat ini. Biar baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami semua mendapatkan berkat daripada Engkau. Biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ruangan kami, kebaktian kami. Dan biar nama Tuhan ditinggikan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir segala anasir jahat untuk keluar daripada ruangan ini. Hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membuka Mazmur pasal yang ke-32. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sungsungku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Saudara kasih, tema hari ini adalah siapakah orang yang berbahagia? Atau siapakah orang yang hoki? Nah, hari ini kita merayakan Imlek di tahun baru ini. Semua masyarakat Chinese sangat bersuka cita karena kita bisa merayakan tahun baru. Dan di dalam perayaan ini semua orang mengatakan Kyung Hee atau Kyung Hee Fat Chai. Dan semua di dalam perayaan ini mereka mempunyai pengharapan supaya di tahun baru ini semua itu bisa jaya, semua bisa makmur. Harta kekayaan bisa bertambah dan bertambah kaya. Di mana di dalam perayaan ini orang-orang menyediakan 8 macam makanan. Nah, 8 itu menandakan suatu artinya dia berkembang. Berkembang di dalam happiness, di dalam kesuksesan, karir, di dalam kesehatan, ya, dan di dalam keuangan dan sebagainya, dan di dalam anak, cucu dan sebagainya. Dan juga di dalam tahun baru ini masyarakat Chinese merakanya sebelumnya dengan tahun baru Imlek, malamnya mereka itu makan dengan makanan ya tadi disebutkan 8 macam, juga ada ikan yang artinya tian tian yui, artinya setiap hari ada sisa, artinya kita tidak menjadi kekurangan. Juga disediakan ada jeruk, menandakan itu adalah berkembang ya, dan bertumbuh, bertambah banyak. Dan juga dibagikan ampau yang di dalamnya ada uang, amplop merah. Ya, itu adalah sesuatu hal yang baik, di mana kita membagikan berkat-berkat kepada orang yang kekurangan, ataupun kepada anak cucu kita, dengan suatu pengharapan, mereka semua fakcai. Tentulah semua itu hal-hal yang sangat baik, bukan saudara? Tetapi ada satu hal yang lebih baik bagi kita, adalah suatu kebahagiaan yang sejati yang Tuhan berikan kepada kita untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara, apakah kebahagiaan yang sejati ini? Mari kita melihat dalam Mazmur pasal 32 dikatakan di sana bahwa
berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Di sini adalah dikatakan Mazmur dari Daud, suatu nyanyian pengajaran yang ditulis untuk memperbaiki seseorang supaya dia menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih baik ya, untuk menjadi lebih sukses dan lebih berhasil dalam hidupnya. Maka Mazmur ini adalah suatu sambungan doa daripada Mazmur 51. Di mana di sini Daud mengekspresikan sukacitanya di mana dia diampuni oleh Tuhan. Dan Allah telah mengampuni dia dari dosa-dosanya yang telah dia lakukan terhadap Batseba dan Uria. Di dalam 2 Samuel 11 dan 12 kita bisa membaca ceritanya. Di mana pada waktu itu Daud dia pergi ke atas suatu rumahnya. Di mana orang-orang pada berperang, dia tidak pergi berperang, dia nggak ikut. Tapi dia naik ke atas suatu rumahnya dan dia melihat seorang perempuan yang lagi mandi. Dan di sana itulah dia tergerak hatinya melihat perempuan yang sangat cantik itu. Dan pada waktu itu dia pulang dan dia bertanya kepada ajudannya, siapakah perempuan itu? Dan diberitahu perempuan itu bernama Batseba, istri daripada Uria orang Het itu. Lalu dikatakan di sana, dia panggillah perempuan itu. Ya, dia tahu Uria tidak ada di rumah sedang berperang. Lalu perempuan itu datang karena dia juga tidak berdaya, dipanggil raja dia pun datang. Akhirnya Batseba pun kemudian ditiduri. Setelah itu dia suruh dia pulang. Setelah pulang maka Batseba pun tak lama kemudian mengandung. Setelah mengandung lalu diberitahukan kepada Daud bahwa saya mengandung. Wah, Daud pada waktu itu mendengarnya celaka ya, seperti disambar petir. Wah, bagaimana caranya ini? Dia sudah berzina dengan Batseba. Maka untuk menutupi itu dia disuruhlah pulanglah Uria dari medan peperangan. Setelah pulang maka diberitahu supaya Uria pulang ke rumah. Ya, bukankah engkau sudah capek? Pulanglah ke rumah dan tidur dengan istrimu. Untuk menutupi dosanya. Tapi Uria begitu setia kepada Daud, dia tidak mau pulang. Tidak mau pulang pun akhirnya Daud mengatakan, sekarang kamu minum-minumlah di sana, pesta, makan kepada dia. Dan kemudian kamu pulang. Tapi Uria pun tetap setia kepada Daud dan dia tidak mau pulang. Di sana dia sangat setia kepada Daud. Dan Daud pun dia buat, dia tidak ada lagi cara lain. Akhirnya dia menulis surat kepada Yoab, panglima perang, dan mengatakan kepadanya, suruhlah Uria maju ke tempat medan perang yang paling depan, supaya dia berperang dengan orang Amon pada saat itu. Maka diutuslah Uria pulang kembali ke medan peperangan dengan membawa surat itu. Dan setelah Yoab, panglima tentara itu membaca, panglima perang membaca dan dia melihat, wah, supaya ditempatkan Uria di medan perang yang paling depan. Maka Uria pun ditempatkan di medan perang di tempat yang paling depan. Dan pada waktu perang itu, maka terjadilah Uria mati di medan peperangan. Maka disampaikanlah kabar itu kepada Batseba bahwa Uria telah mati. Maka pada waktu itu setelah mendengar kabar itu, maka Batseba menangis tentang kematian suaminya. Tetapi juga dilaporkan kepada Daud bahwa Uria telah mati. Maka pada waktu itu Daud tidak marah. Daud memang mengatakan itu memang lumrah kalau di dalam medan peperangan ada yang mati. Nah, Daud sangat bersuka cita. Kemudian setelah itu Daud mengirim orang untuk memanggil kembali Batseba datang kepadanya dan mengawini dia. Maka kemudian setelah itu melahirkanlah anaknya kepada Daud. Tetapi hal ini Tuhan mengetahuinya, bahwasannya tangan daripada Daud berlumuran darah. Dia mengutus seorang nabi yang bernama Nathan untuk menunjukkan kesalahan daripada Daud. Maka diberitahukanlah kepada Daud bahwasanya ada seorang yang sangat kaya. Dan dia memiliki ternak, memiliki hewan lembu, sapi, memiliki domba dan kambing. Tetapi semua domba itu kambing begitu banyak, datanglah seorang tamu kepadanya. Maka dia mau
memberi makanan kepada tamunya, dan dilihatnya di depan rumahnya ada seorang miskin yang hanya memiliki 1 ekor domba yang gemuk yang sudah dia besarkan. Domba yang dia besarkan seperti anaknya sendiri. Maka dia mengambil domba yang gemuk itu, dibunuhnya, lalu disembelihnya dan diolahnya, diberi makanan kepada tamunya itu. Nah, setelah Nathan mengatakan, bagaimana menurut raja? Maka Daud pada itu begitu marah mengatakan, wah, orang itu tidak tahu dulu. Orang itu harus dibunuh mati. Karena dia tidak memberi belas kasihan kepada orang miskin. Lalu kemudian dikatakanlah, kamulah orangnya itu. Kamu telah berdosa di mana kamu telah berzina dengan Batseba, dengan istri orang. Kamu telah bersetubuh dengannya dan kamu telah membunuh suaminya Uria. Nah saudara, hal ini diketahui oleh Tuhan. Dan pada saat itu juga dia ditegur oleh Nathan. Nah saat itu juga Daud sadar bahwa dia telah menutupi dosanya kepada Tuhan. Dan selama ini dia begitu ketakutan, dosanya diketahui oleh orang lain bahwa Batseba telah hamil. Maka dia tutupinya dengan memanggil Uria. Tidak berhasil dengan cara itu. Maka dia pun secara terpaksa dia membunuh Uria. Yang sebenarnya dia tidak merencanakannya. Nah saat itulah dia menulis Mazmur 51. Di mana pada Mazmur 51 ini Daud mengekspresikan bagaimana dia telah berdosa kepada Tuhan. Nah, ini adalah mazmur pertobatan ataupun penyesalan di mana penulis Daud mengakui dosanya kepada Tuhan. Saudara sekalian, nah pada waktu Daud ditegur oleh Uria, maka pun dia bertobat. Dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Di sini ada 3 kata yang dipakai tentang dosa oleh Daud. Yang pertama dia pakai adalah pelanggaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Dalam bahasa Ibrani adalah pesa, yang mempunyai arti pemberontakan atau perlawanan. Nah inilah yang Daud sadar dengan sangat jelas ketika dia mempunyai affair dengan Batseba dan pembunuhannya kepada Uria. Dan dia berkata kepada Tuhan di dalam Mazmur yang ke-51 ayat ke-6. Demikian bunyinya. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Saudara, inilah dosa yang artinya pemberontakan oleh Daud. Dan dia telah berdosa pada Tuhan. Yang kedua tadi kata yang diterjemahkan adalah dosa, yaitu 1b, yang dosanya ditutupi. Yang dosa di sini dalam bahasa Ibrani adalah hata yang membawa arti missing the mark ataupun lolos dari sasaran. Dan di sini mempunyai menunjuk kepada kegagalan untuk hidup ataupun melakukan sesuai dengan standar kekudusan daripada Allah. Di mana dosa di sini adalah dia sudah tidak mencapai sasaran yang sudah Tuhan tetapkan. Dan yang ketiga adalah di dalam 2 ayat dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kesalahan dikatakan di sini ayat 2a. Yang dipakai kata Ibrani adalah afon, yang mempunyai arti suatu kesadaran, kesengajaan melawan, ya, suatu kesadaran atau kesengajaan untuk melawan. Nah, itulah artinya kesalahan di sini. Ya, di sini Daud kelihatannya itu mempunyai pikiran bahwa Allah tidak menahan rasa bersalah kita untuk perlawanan-perlawanan seperti itu. Nah, ketiga kata ini dipakai oleh Daud itu menjadi suatu tujuan atau fokus di dalam memberi suatu gambaran yang komplit daripada dosa kita.
Gambaran ini termasuk keterbukaan pemberontakan yang disengaja maupun dosa lainnya mengurangi dari standar Allah, termasuk dosa-dosa dari kelalaian atau tidak peduli ataupun cuek, ataupun dosa tidak melakukan perintah-perintah Allah, dan juga termasuk rasa kebersalaan kita itu yang dibawakan oleh dosa itu. Itulah di dalam Roma 3:23 mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya dia telah mengurangi kemuliaan daripada Allah itu. Allah ingin mengampuni orang-orang berdosa. Pengampunan adalah selalu menjadi bagian daripada natur Allah yang mengasihi kita. Dia mengumumkan itu kepada Musa di dalam Keluaran 34 ayat 7. Mari kita membuka Keluaran 34 ayatnya yang ke-7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dia menyatakannya kepada Daud, dan dia secara dramatis menunjukkannya kepada dunia melalui Yesus Kristus. Di mana karena dosa kita maka Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang kepada dunia ini untuk mati di kayu salib, mengalirkan darahnya menjadi penebusan bagi banyak orang. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Di dalam Ibrani dikatakan bahwa manusia tidak sanggup untuk mengampuni dosanya dengan jasanya, dengan perbuatan baiknya. Karena kita sudah kehilangan atau kita sudah kekurangan kemuliaan Allah. Bagaimanapun kita berbuat baik, kita statusnya adalah orang berdosa. Dan kita tidak sanggup membayar hutang dosa kepada Tuhan. Karena tuntutan daripada Allah itu adalah sempurna. Maka untuk membayar tuntutan Allah, maka Allah mengirim anaknya yang tunggal yang sempurna itu, yang suci, yang tidak berdosa itu, untuk menggantikan posisi kita. Sehingga Yesus mati menggantikan kita. Dia mati di atas kayu salib dan turun ke dalam kerajaan maut. Dan Yesus adalah juru selamat bagi kita semua. Di dalam Mazmur pasal 32 ini ada beberapa aspek dari pengampunan Allah yang ingin kita lihat. Yaitu yang pertama adalah pengampunan atas pelanggaran. Kemudian menutupi dosa. Kemudian menghilangkan rasa bersalah. Atau ingatan, catatan-catatan, record kita. Dan menghilangkannya juga perasaan bersalah daripada roh kita. Inilah beberapa aspek daripada pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Nah, Paulus mengutip ayat ini Roma pasal 4 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Roma pasal 4 ayat 7 ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa kita dapat mempunyai pengalaman yang sukacita dari pengampunan Tuhan Yesus kepada kita. Di mana Daud sendiri mengalami pengalaman akan pengampunan. Maka di dalam Yesaya 43 ayat 25 mengatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ibrani 10 ayat 17. Kita melihat Ibrani 10 ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kemudian kita melihat Mazmur 103 ayatnya yang ke-12. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikianlah apa yang Tuhan ampuni, dia juga melupakan. Demikianlah pada waktu orang meminta maaf kepada kita, maka kita mengatakan forget it, lupakanlah itu.
Nah, demikianlah sebuah lagu mengatakan, sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Demikianlah Tuhan tidak mengingat dosa kita lagi. Untuk dosa-dosa kita, padahal kita meminta ampun kepada Tuhan. Daud mengalami pengalaman ini. Pada waktu dia berzina dengan Batseba, dia mau minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni akan dosa-dosanya. Dan Tuhan melupakan akan dosa-dosa tersebut. Demikianlah saudara, kalaupun Tuhan bisa melupakan dosa kita, kita pun juga diberi kesambutan oleh Tuhan untuk melupakan akan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita meminta ampun pada Tuhan, dan kita juga bisa mengampuni dosa kita dan mengampuni dosa orang lain dengan tidak mengingatnya lagi. Karena Tuhan telah menghapus segala guilty feeling atau perasaan bersalah di dalam hati kita. Demikianlah kita melihat yang kedua, apa yang dialami oleh Daud, yaitu kesusahan dan kesedihan atas dosa yang belum dia akui. Di dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat, kita melihat, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Demikianlah dia mengalami kelemahan fisik, tulang-tulangnya menjadi lesu. Dia mengeluh sepanjang hari. Penderitaan mental, penderitaan pikiran dan batin. Dia juga mengalami keterpisahan secara spiritual dengan Allah, di mana dia mengatakan, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Maka firman Tuhan mengatakan, sebab upah dosa itu adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Di dalam Yesaya mengatakan bahwa tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar kita. Tetapi yang menjadi keterpisahan antara kita dengan Allah adalah karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, mari kita mengakui kepada Tuhan. Nah, semua kesenangan dari kehidupan daripada Daud menjadi hilang. Kekuatan kita dan kehendak untuk hidup berubah menjadi kekeringan yang amat sangat. Seperti Daud, dia pastilah sangat menderita ketika dia menyimpan segala dosanya kepada orang lain dan juga kepada Tuhan. Ada sebuah cerita daripada kakak beradik yang ada bermain di kebun daripada neneknya. Dan adiknya bermain ketapel-ketapelan. Dan pada waktu itu dia melihat ada buah jeruk daripada pohon neneknya. Maka dia pun ambil panah daripada jeruk. Dan di panahnya jeruk tersebut, maka jeruk itu pun jatuh. Lalu kemudian dia ambil panah itu dan dilihat ada pohon jambu dan ada jambu di sana. Maka dia pun ambil panahnya dan di panahnya daripada jambu tersebut, dan jambu itu pun jatuh. Maka dia pun senang sekali. Dia bisa memanah. Kemudian dia melihat apel daripada neneknya itu. Lalu dia ambil ketapel itu dan dipanahnya apel tersebut. Maka apel itu pun jatuh ke tanah. Dan kakaknya juga bertepuk tangan. Dia hebat sekali. Maka karena dia lihat-lihat tidak ada lagi yang mau dipanah, maka dia lihat seekor bebek daripada neneknya yang gemuk itu. Maka dia pun ambil ketapel itu dan dia panah daripada bebek daripada neneknya. Dan bebek neneknya itu pun mati keok karena dipanah oleh anak itu tersebut. Maka anak ini pun karena ketakutan, dia pun tidak berani mengakui di depan neneknya. Maka karena dia ketakutan, maka dia pun menyembunyikan diri. Dan pada waktu dia tidak mengaku kepada neneknya, maka pada waktu malam giliran mencuci piring, maka datanglah kakaknya dan mengatakan, seharusnya ini giliran kakaknya yang mencuci. Maka kakaknya mengatakan, hari ini kamu yang mencuci piring. Maka adiknya mengatakan, kenapa harus aku? Ini hari bukan giliran saya mencuci piring. Maka kakaknya mengatakan, ingat, nenek punya bebek.
Maka mau nggak mau dia pun mencuci piring. Kemudian pada keesokan harinya, pada giliran mencuci piring pada malam hari, maka adiknya pikir dia sudah bebas. Tetapi pada malam harinya giliran mencuci piring, datanglah kakaknya mengatakan, "Hai adikku, hari ini kamu mencuci piring." Maka adiknya mengatakan, "Bagaimana mungkin ini adalah giliranmu?" Maka kakaknya mengatakan, "Ingat, nenek punya bebek. Jika kau enggak mencuci, aku akan memberitahu." Maka adiknya pun dengan terpaksa mencuci piring tersebut. Tetapi pada hari ketiga, adiknya pun berpikir, "Kalau selama ini saya ditipu terus oleh kakak saya tidak akan tahan, setiap hari saya harus mencuci piring dengan menderita." Maka mau tidak mau dia mendatangi neneknya di dalam kamar neneknya dan berkata kepadanya, "Nek, aku minta maaf karena aku telah membunuh nenek punya bebek. Maafkanlah, ampunilah saya nenek." Maka nenek berkata, "Tidak apa-apa cucuku, karena pada waktu itu saya pun melihat di jendela bahwa kamu main ketapel dan kamu pun sudah menembak bebek saya dan sudah mati. Tetapi saya tidak mau menegurmu, saya mau menunggu engkau datang untuk meminta maaf kepadaku." Demikianlah anak ini merasa lega karena dia sudah mengakui kesalahannya kepada neneknya, dan neneknya ini pun sudah memaafkan dia. Demikianlah pada waktu malamnya, maka kakaknya datang dan mengatakan, "Kamu harus cuci piring." Tetapi adiknya mengatakan, "Saya tidak mau, ini bukan urusanku, ini adalah giliranmu yang mencuci." Nah, dan kakaknya ini bilang, "Nenek punya bebek." Tetapi adiknya mengatakan, "Sorry ya, saya sudah minta maaf kepada nenek. Dan saya sudah bebas pada saat ini. Saya bebas daripada kesalahanku." Nah, demikianlah saudara sekalian. Mari kita tidak menyembunyikan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Karena pada waktu kita menahan, maka kita merasa tertekan di dalam diri kita. Maka kita pun merasa tidak ada sukacita dan damai sejahtera. Mari saudara sekalian, kita minta pengampunan daripada Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang dialami oleh pemazmur ataupun Daud, yaitu dia menerima pengampunan. Ayat kelima dikatakan di sini, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Demikianlah Daud mengakui dosanya. Nah, saudara sekalian, dosa itu harus diketahui atau diberitahukan kepada Tuhan. Dan kedua, dosa itu harus diekspos, harus dinyatakan. Dan yang ketiga, dosa itu harus diakui di depan Tuhan. Nah, apa itu pengakuan? Mengakui dosa itu adalah setuju dengan Allah. Mengakui bahwa dia benar dan mengutarakan pada Allah bahwa itu adalah dosa. Dan bahwa kita salah dalam mengingini ataupun untuk melakukan kesalahan-kesalahan itu. Mengakui itu adalah untuk memastikan intensi ataupun keinginan kita untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Di dalam usaha kita untuk mengikuti Tuhan lebih setia, kita harus melepaskan dosa tersebut. Mengakui bahwa kita sudah bersalah dan kita mau meninggalkan dosa itu dan mengikut Tuhan. Saudara, ketika engkau telah menyakiti seseorang, maka kita bebas untuk menerima pengampunan darinya karena kalau dia bisa memaafkan kita. Demikianlah ketika Allah mengampuni kita, dia menghilangkan atau membebaskan kita. Membersihkan hati nurani kita. Mengosongkan catatan-catatan jelek kita dari kesalahan-kesalahan kita dan mengeluarkan rasa bersalah kita. Untuk mengalami pengampunan Allah, kita harus mengakui dosa-dosa kita terlebih dahulu di hadapan Tuhan.
Ketika kita melakukannya, kita harus membuat suatu komitmen, membuat suatu perjanjian, membuat suatu devotion, suatu dedikasi, suatu janji kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya sudah bersalah. Saya mau mengubah tingkah laku saya. Seseorang yang berencana untuk kembali kepada dosa itu. Saudara, maksud saya, ketika kita melakukannya, meminta ampun pada Tuhan, kita harus membuat suatu komitmen kepada Tuhan. Artinya kita membuat suatu janji, membuat suatu ikatan, membuat suatu devotion, dedikasi, pengabdian kepada Tuhan. Bahwa kita mau mengubah tingkah laku kita. Bahwa kita tidak mau lagi kembali berbuat salah. Nah, seseorang yang berencana untuk kembali kepada dosa itu lagi, bukanlah suatu pengakuan yang tulus ikhlas. Seperti seekor babi yang sudah dibersihkan, dia kembali lagi kepada lumuran lumpur daripada kubangan kotoran tersebut. Demikianlah saudara, anugerah Tuhan itu gratis. Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, itu adalah suatu gratis anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, free dan tidak usah bayar. Tetapi anugerah Tuhan itu bukan murahan. Penebusan Tuhan Yesus bukan suatu murahan, dibayar oleh anak Allah yang tunggal. Anak Allah yang kudus yang tidak berdosa. Yang dia harus mati di atas kayu salib yang mengenaskan bagi kita. Karena dosa kita, maka Yesus harus mati. Maka saudara, mari kita jangan lagi berbuat dosa. Karena pengampunan Yesus, penebusan Yesus begitu mahal. Meminta harga seorang Yesus anak Allah harus mati bagi kita. Seperti sebuah cerita seseorang yang mencuri, kedapatan mencuri. Maka orang tersebut ditangkap oleh polisi dan digerek mau ke pengadilan. Tetapi di dalam perjalanan ke pengadilan dia bertemu dengan seorang raja. Ini konon ceritanya di Tiongkok. Maka pada waktu itu raja berkeliling jalan karena itu adalah hari ulang tahunnya. Maka dia sangat senang dan melihat rakyatnya. Tetapi kemudian pada waktu dia ingin melihat, rakyat dia melihat seorang yang ditangkap. Dan dia mengatakan, berhenti, ada apa itu? Orang tersebut mengatakan, orang ini mencuri dan dia harus dihadapkan ke pengadilan. Kamu mencuri? Iya. Apakah mau meminta maaf? Ya, kamu seharusnya dimasukkan ke penjara, tapi hari ini kamu menemukan nasib yang mujur. Saya memaafkanmu. Hari ini kamu tidak usah masuk ke penjara, tidak usah ke pengadilan. Saya persilakan kamu pulang, tetapi berjanji kamu tidak boleh lagi untuk mencuri lagi, merampok, melakukan penindasan dan penganiayaan. Tidak boleh lagi. Anak muda ini pun dipersilakan pulang. Nah, anak muda ini dia berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan ini karena raja sudah mengampuni dia. Tetapi tak lama kemudian anak muda ini merampok lagi. Dan kemudian pada waktu itu diketemukan dia, anak ini tersebut lagi dibawakan ke dalam pengadilan. Wah, pemuda yang sama lagi yang mencuri. Maka pada waktu itu dihadapkan lagi kepada raja. Maka raja tersebut mengatakan, saya sudah mengampunimu. Kamu seharusnya bertobat karena pengampunanku itu tidaklah murah. Tetapi kamu menyia-nyiakan pengampunanku itu. Hari ini saya tidak bebaskan. Kamu harus dimasukkan ke dalam penjara. Maka dilihat anak muda yang sama itu lagi, dia dimasukkan ke dalam penjara. Demikianlah seperti juga cerita daripada seorang yang sakit ginjal. Dia memerlukan transplantasi ginjal untuk dia. Maka seseorang menyumbangkan ginjalnya. Maka setelah dia dioperasikan dan dia sudah sembuh, maka orang tersebut mengatakan, kamu harus menjaga baik-baik ginjal yang saya berikan kepadamu itu.
Karena kalau kamu tidak menjaga kesehatanmu baik-baik, saya sudah tidak ada lagi ginjal yang lain. Cuma satu saja sisa ini. Tidak ada lagi yang lain. Demikianlah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Jikalau kita melawan Tuhan lagi, maka tidak ada lagi pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, satu-satunya pengampunan yang Tuhan berikan pada kita. Tapi kalau kita melawan Tuhan, maka tidak ada lagi yang bisa menebus dosa kita lagi. Karena kita sengaja melawan Tuhan. Sama seperti seorang tua yang merasa sakit hati ketika anaknya berontak atau melawan orang tuanya. Maka orang tua tersebut akan hatinya bersayat-sayat karena sedih. Karena pada waktu dia mengandung anaknya dengan bersusah payah dan melahirkan anak ini bersusah payah, dioperasi perutnya, disisar, dan perutnya merasa tersayat-sayat sakit. Tetapi setelah besar anaknya melawan dia. Maka orang tua tersebut pun menangis di dalam hatinya. Ya, seperti orang tua dulu mengatakan, kalau tahu saya mencekik anak itu. Tapi kita tidak berbuat demikian, bukan? Tetapi di sini kita melihat orang tua sangat bersayat-sayat, hatinya sangat sakit hati. Demikianlah Tuhan mengingatkan kita. Jikalau kita berdosa kepada Tuhan, kita sengaja melawan Tuhan, maka Tuhan Yesus hatinya akan sangat sakit sekali. Hatinya akan tersayat-sayat seperti dia mengingat kepada kita, saya mati di kayu salib bagimu. Tangan dan kaki saya bercucuran darah, saya dipaku, tubuh saya dicambuk-cambuk dan mengalirkan darah dengan cambukan besi sehingga dagingnya terpecah-pecah buatmu. Tetapi engkau menyakitiku. Maka Tuhan hatinya sangat bersedih dan tersayat-sayat di dalam hatinya karena dia teringat akan kematiannya bagimu yang masih tersayat di dalam tangan dan kaki dan dalam diri Tuhan Yesus. Demikianlah saudara sekalian, oleh sebab itu mari kita menghargai akan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita menghargai akan jasa Dia yang sudah Tuhan berbuat kepada kita. Mari kita berhenti untuk berbuat dosa. Mari kita mengasihi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan mengingatkan di dalam Ibrani 3:15 mengatakan, pada waktu kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, sebab inilah hari penyelamatan itu. Saudara sekalian, karena darah Yesus menutupi kita, maka kita diluputkan daripada hukuman. Ayat 6 sampai ke 7 dikatakan di sini. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa padamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Demikianlah pada waktu banjir besar terjadi itu mengingatkan penghakiman Tuhan. Pada waktu zaman Nuh, pada waktu air bah naik, hanya Nuh dan ketiga anaknya dan menantunya selamat di kapal itu. Demikianlah pada waktu kita percaya pada Tuhan, kita luput daripada hukuman. Di mana Tuhan Allah melihat kita, tapi melihat anaknya dengan darahnya menutupi dosa kita. Di mana kesucian daripada Tuhan, kekudusan daripada Tuhan dimasukkan ke dalam diri kita. Sehingga kita dipandang kudus dan layak untuk masuk ke dalam surga. Demikianlah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, mari kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, sehingga kita diluputkan daripada hukuman, sehingga dosa kita diampuni dan kita disebut orang berbahagia. Yang kedua, yang berbahagia adalah manusia yang tidak berjiwa penipu. Di dalam ayat 2b mengatakan, dan yang tidak berjiwa penipu berbahagialah. Orang yang mau dituntun oleh Tuhan. Allah menggambarkan beberapa orang yang menjadi keras kepala seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Daripada membiarkan Allah memimpin mereka memberikan Allah langkah terakhir.
yaitu Allah harus mendisiplinkan mereka, mencambuk mereka, memberi hukuman kepada mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan mendengar. Seperti bagal, harus dikendalikan oleh kekang. Demikianlah firman Tuhan dalam ayat 8 dan 9 dikatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Allah rindu untuk memimpin kita, menunjukkan jalan kepada kita dengan cinta kasih dan pengertiannya, dengan firman-Nya, dengan hikmat-Nya, daripada memberi hukuman-hukuman kepada kita. Dia ingin menawarkan untuk memimpin kita kepada jalan yang terbaik untuk hidup kita. Mari saudara, terimalah nasihat yang tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam perkataan Allah, di dalam kitab suci kita. Dan juga jangan membiarkan kekerasan dalam hatimu itu untuk menjauhi kita dari mentaati Allah. Karena itulah yang paling penting. Firman Tuhan itulah yang paling penting, supaya kita tidak binasa. Nah, Yesus berkata bahwa Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, dalam Yohanes 4 ayat 24. Di dalam bahasa Mandarin terjemahannya, menyembahnya dalam roh dan kejujuran. Nah, kita melihat di dalam Alkitab, Yakub adalah seorang yang suka menipu, bukan? Sejak dia lahir daripada kandungan, dia adalah kembar. Dan dia keluar dengan memegang tumit daripada Esau. Dan dia juga mencuri hak kesulungan daripada Esau. Di mana pada waktu itu dia pura-pura menjadi Esau dengan bersekongkol dengan mamanya. Nah, kita melihat Yakub suka menipu kakaknya Esau. Di mana Yakub mencuri hak kesulungan daripada kakaknya. Sehingga akhirnya pun dia harus ditipu kembali oleh Laban. Dia pura menyabar menjadi Esau dengan memakai pakaian Esau dan bulu daripada domba. Sehingga papanya bertanya, apakah engkau adalah Esau? Kenapa cepat sekali pulang daripada pemburuan? Iya Pak, saya cepat sekali datang hari ini. Padahal dalam hatinya, saya masak di dalam rumah lebih cepat dari kakaknya, dia sampai duluan. Akhirnya papanya melihat, sila dekatlah kepadaku. Saya menciummu dulu, maka diciumnya, oh baunya di bau Esau nih. Tetapi suaramu, ini suara Yakub ini. Tetapi karena matanya rabun dan makanan disediakan diolah enak, makan bapaknya segera makan Ishak ini. Maka dia setelah makan dia memberkati Yakub. Nah, setelah diberkati Yakub, dia mendapatkan berkat yang terhebat, berkat yang paling baik yang diberikan padanya, berkat daripada Tuhan. Di mana Yakublah akan mewarisi hak sulungan, yang akan mewarisi berkat yang memberkati seluruh dunia, di mana melalui keturunan Yakub Tuhan Yesus akan lahir. Maka setelah Esau pulang, maka dia tahu bahwa Yakub telah menipunya, dan dia pun dengan bersusah payah untuk diberkati juga oleh papanya, tapi berkat yang diberikan sudah lain. Karena berkat yang pertama sudah diberikan pada abangnya, dan dia pun harus menjadi servant ataupun budak daripada abangnya. Demikianlah kita melihat Yakub harus melarikan diri karena mau dibunuh oleh Esau. Sampailah dia ke tempat pamannya, yaitu Laban. Di rumah pamannya dia pun bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel yang dia cinta, yang sangat cantik. Tetapi kita melihat Laban menipunya. Pada malam perkawinan diberikan Lea yang kurang cantik, diberikan kepada Yakub. Maka Yakub mengatakan, kenapa engkau menipuku? Ya harusnya kakak menikah duluan dong, kata Laban. Maka untuk mendapatkan Rahel, dia pun harus bekerja 7 tahun kembali. Selama 14 tahun dia bekerja untuk mendapatkan Rahel. Demikianlah kalau kita menipu, kita pun kembali akan ditipu orang. Kita melihat Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap.
Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpan dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, di sini Tuhan marah kepada bangsa Israel karena mereka tidak mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Nah, persepuluhan ini adalah milik Tuhan. Kita hanya mengembalikannya pada Tuhan. Kita belum memberi persembahan. Persembahan itu lain lagi. Nah, setelah kita menerima uang yang Tuhan berikan pada kita, maka kita wajib mengembalikan perpuluhan pada Tuhan. Nah, saudara, Tuhan ingin kita mengembalikan. Jikalau kita tidak mengembalikan, maka Tuhan memberkati kita mencuri uang Tuhan. Maka kita sebagai orang Kristen, kadang kita kurang mampu melakukannya. Karena apa? Karena kita takut, kita ketakutan, kita kekurangan. Nanti masa tua kalau tidak ada yang jaga bagaimana dan sebagainya. Padahal kita lupa bahwa Tuhanlah yang menjaga kita. Tuhanlah yang memberkati hidup kita. Kesehatan, umur panjang diberikan Tuhan pada kita. Dan Tuhan mengatakan kepada kita, ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya, Tuhan sudah berkata kepada kita, Dia akan memberkati kita. Di sini Tuhan menguji kita, apakah kita mempunyai iman kepada Dia yang sungguh-sungguh. Kita beriman kepada Tuhan, bahwa janjinya adalah iya dan amin. Hari ini saudara, firman Tuhan sudah berbicara kepada setiap kita. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Supaya kita tidak menipu Tuhan. Maka Tuhan mengatakan berbahagialah kita. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berbicara, dan Tuhan yang menyediakan, dan Tuhan yang memelihara apa yang Dia bicarakan pada kita. Dia keep, Dia punya promise. Karena janjinya adalah iya dan amin. Nah, saudara, hari ini kita belajar siapakah orang yang hoki, siapakah orang yang berbahagia, siapakah orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan adalah diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Yaitu yang kedua, orang yang tidak berjiwa penipu. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, karena hari ini kami boleh membahas sebagian daripada firman-Mu Bapa. Bapa, ajarlah kami menjadi anak-anak yang taat, yang melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi anak yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Bukan saja kita mau berkat daripada Engkau Tuhan, tetapi kita juga mau setia melakukan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan inginkan yang kita lakukan, yang perintahkan kepada kita. Sehingga kita diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kita disebut orang berbahagia karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Engkau. Dan bahwa kita tidak menjadi seorang yang berjiwa penipu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berterima kasih kepada penginjil Susan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan beliau, berikan tubuh yang sehat, demikian juga berkati segala yang dikerjakannya. Dan juga berkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan telah memberkati kita, Tuhan telah memberi begitu banyak kepada kita, dan saat ini kita diberi kesempatan yang paling indah untuk mengembalikan sebagian berkat Tuhan. Mari saudara, ambil kesempatan ini baik-baik, kembalikan berkat Tuhan berupa persembahan. Kita akan mengantarkan persembahan kita ini dengan puji-pujian nomor 170. Nomor 170. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa, datang padanya ia akan sucikan. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa, dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ketiga, maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa, dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Dengan bangkit berdiri, saudara, mari kita masuk dalam doa persembahan. Terima kasih Bapa kami yang di surga, Engkau telah memberi kesempatan kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat, setiap tangan-tangan Tuhan, setiap tangan-tangan yang telah tergerak untuk memberi kepadamu Tuhan. Biarlah mereka diberkati, baik pekerjaan mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka. Dan kami berdoa supaya persembahan yang bakal kami terima ini Tuhan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan doksologi, kemudian kita akan tutup dengan doa berkat dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan daripada Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai.
lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Demikianlah kebaktian kita sampai saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati.